السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada seluruh jamaah yang hadir di masjid ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah di atas Islam dan Sunnah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ikhwan fiddin, azakumullah, kita akan lanjutkan pada hari ini kajian dari kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita baru masuk poin yang pertama dari Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum kita lanjutkan dari kitab ini, ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan, karena ini sudah membahas tentang prinsip dalam kita beragama dan juga menjelaskan tentang keindahan dan kesempurnaan agama Islam. Dari apa yang sudah kita bahas, dari prinsip agama yang wajib kita yakini, yang wajib kita pahami, yang wajib kita yakini, yang wajib kita amalkan. Yang pertama, bahwa agama Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Itu yang sudah kita bahas. Dalilnya banyak dalam ayat Al-Quran yang sudah kita bahas juga. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah agama Islam. Allah juga berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua yang sudah kita bahas juga, bahwa agama Islam ini agama ilmu. Agama Islam agama ilmu. Jadi kita dalam beragama ini harus punya dalil dari Quran dan Sunnah ala fahmis salaf. Bukan kata orang, bukan kata ustadz, bukan kata kiai, bukan kata tuan guru, bukan kata habib, bukan kata ulama, tapi kata dalil.
kata Quran, kata sunnah. Ini penting dalam kita beragama dan hidup di bawah naungan Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf merupakan kehidupan yang membawa kepada ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, dan membawa manusia ke surga. Harus dengan ilmu. Agama Islam agama ilmu. Karena itu Allah berfirman di dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Jadi agama Islam agama ilmu, agama Islam agama dalil, agama Islam agama hujjah. Hatta kepada kaum musyrikin Nabi mengatakan kepada mereka sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-An'am, "Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin." Sampaikan kepadaku dengan ilmu jika kalian orang yang jujur. Harus dengan ilmu. Seperti Allah sebutkan juga dalam surah Al-Baqarah di ayat 111 tentang dakwahan atau angan-angan pernyataan orang Yahudi dan Nasrani yang mereka mengatakan bahwa mereka lah yang berhak menjadi penghuni sorga. Allah katakan bahwa itu angan-angan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 111, "Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Mereka berkata bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Kata Allah, tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka, itu khayalan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana bukti kamu? Mana hujah kamu? Mana dalil kamu jika kamu orang yang jujur? Mereka enggak punya dalil. Sama sekali enggak punya dalil. Jadi agama Islam agama dalil. Agama Islam agama hujjah. Yang berhak untuk masuk surga orang Islam. Yang berhak masuk orang Islam. Orang kafir tidak akan masuk surga selama-lamanya. Orang Islam yang masuk Islam, orang Islam yang masuk surga kata Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, "La yadkhulul jannata illa nafsun muslimah." Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Yang saya tekankan di sini berkaitan dengan ilmu. Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan dirinya masuk surga, mana bukti kamu, mana hujah kamu, mana dalil kamu. Jadi agama Islam agama dalil, agama Islam agama hujjah. Jadi nggak boleh kita ikut dalam beragama ini sembarangan. Apa kata orang, apa kata banyaknya orang, apa kata ustadz, nggak boleh. Agama Islam agama dalil. Ini prinsip yang kedua, wajib kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Prinsip yang ketiga yang juga sudah kita bahas, bahwa kita dalam beragama ini kita harus berpegang teguh kepada Quran, Sunnah menurut pemahaman para sahabat, karena kita wajib mengikuti para sahabat, dan ini merupakan jalan menuju surga. Yang memerintahkan kita untuk memahami atau kita beragama menurut cara beragamanya para sahabat adalah Allah dalam Al-Quran dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya sudah bawakan dalil-dalilnya kenapa kita wajib mengikuti manhaj salaf. Di antara sekian banyak dalil, satu ayat yang saya bacakan, Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 115, Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami akan palingkan kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Itu prinsip yang sudah kita bahas. Kemudian prinsip yang lain lagi yang harus kita fahami, kita yakini dan kita amalkan, yaitu prinsip yang keempat, bahwa agama Islam agama yang sempurna.
Sempurna semuanya agama Islam ini. Enggak perlu ditambah dan tidak boleh lagi ditambah dan tidak boleh dikurangi. Sudah sempurna. Karena Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah di ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam ini. Jadi apa yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Sampai Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun dari agama Islam ini. Apa saja yang mendekatkan dari kalian ke surga sudah dijelaskan, dan apa saja yang mendekatkan dari kalian ke neraka sudah dijelaskan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Jadi apa saja yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Dan juga pernah Salman Al-Farisi, Salman Al-Khair radhiyallahu anhu arda, ditanya oleh kaum musyrikin, apakah Nabi kamu mengajarkan kepada kamu segala sesuatu hatta tentang tata cara buang air? Dijawab oleh Salman radhiyallahu an, ajal, yakni na'am, iya. Artinya Nabi mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kalau tentang tata cara buang air dijelaskan oleh Rasulullah, tidak mungkin Rasul tidak menjelaskan tentang masalah akidah. Enggak mungkin Nabi enggak menjelaskan tentang masalah manhaj. Enggak mungkin Nabi enggak jelaskan tentang masalah tauhid. Enggak mungkin. Nabi jelaskan semuanya lengkap. Bagaimana kita beragama, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab yang pokok, Allah menciptakan kita untuk ibadah, enggak mungkin Nabi enggak jelaskan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Yang kita wajib tahu bagaimana tentang Allah, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana nama-namanya. Itu sudah jelas. Allah jelaskan dalam Al-Quran lengkap semuanya. Dan Nabi juga jelaskan kewajiban kita untuk mengimani. Jadi agama Islam sudah sempurna. Jadi kalau masalah buang air Nabi jelaskan, masalah adab Nabi jelaskan, nggak mungkin Nabi tidak jelaskan tentang masalah akidah. Nabi sudah jelaskan semuanya. Tinggal kewajiban umat Islam ini untuk mengikuti. Makanya prinsip yang kelima, bahwa dalam kita beragama ini kewajiban kita untuk taat, dan ini sudah kita bahas. Sami'na wa ata'na, taslim. Ketika dibawakan dalil, dibawakan hujah, jangan membantah. Jangan bantah. Jangan gunakan akal kita. Akal ini diciptakan oleh Allah untuk tunduk kepada wahyu, untuk memikirkan semua ciptaan Allah, untuk memahami, untuk tunduk, untuk taslim, dan kita untuk mengamalkannya. Ketika akal ini digunakan untuk membantah, maka pasti sesat, pasti sesat. Makanya orang yang beriman ketika datang dalil dari Quran dan Sunnah, kewajiban dia sami'na wa ata'na, dia wajib untuk taslim. Karena ini penting dalam kita beragama ini, kewajiban kita untuk taat, bukan untuk membantah, bukan untuk ya kita fikirkan dulu lah dalilnya, tidak. Sami'na wa ata'na. Makanya Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulul amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulul amri dari kalian. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit,
terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Jadi kewajiban orang yang beriman untuk tunduk kepada dalil Quran dan Sunnah. Sami'na wa ata'na. Makanya orang beriman seperti Allah sebutkan dalam surah An-Nur, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasul yahkuma bainahum yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dalam surah An-Nur ayat 51. Sesungguhnya ucapan orang beriman apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka ucapannya sami'na wa ata'na, dan mereka lah orang-orang yang menang, mereka orang yang beruntung. Yang penting dalam kita beragama, kalau sudah dibawakan dalil, keterangan, kewajiban kita sami'na wa ata'na. Itu diantara prinsip yang sudah kita bahas. Sekarang kita lanjutkan dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masih syarah yang pertama, yaitu poin yang pertama dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu agama Islam adalah agama yang hak, yang benar, yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kita sampai ke halaman 125 untuk melihat syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, halaman 125. Di halaman 124 tentang surah At-Taubah ayat 33 sudah kita bahas, dan sudah saya bawakan penjelasan dan tafsirnya dari tafsir Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamul Mannan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian ayat dalam surah An-Nur juga sudah kita baca, bahwa Allah berjanji kepada orang beriman dan beramal soleh, mereka akan dijadikan sebagai pemimpin dan berkuasa di muka bumi. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa liyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh, bahwa sungguh Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Allah benar-benar akan mengubah keadaan mereka setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap beribadah kepadaku dengan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun juga, dan barang siapa yang tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat ini sudah dibuktikan, artinya dipenuhi oleh Allah di zaman Rasulullah SAW, dan kemudian disempurnakan pada zaman Khulafaur Rasyidin dan seterusnya. Artinya Allah berjanji kepada orang beriman beramal soleh, dijadikan mereka berkuasa di muka bumi, dikuasai belahan timur dan barat. Jadi mulai di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhu ajma'in, itu berkuasa Islam ini di bagian timur dan barat, sebagaimana telah berkuasa orang-orang sebelum mereka. Allah redho, dan Allah ganti, tadinya mereka takut dan kemudian mereka diberikan rasa aman. Tapi syaratnya mereka tetap beribadah kepadaku, kata Allah, dan tidak menyekutukan aku. Tapi setelah itu berubah lagi seperti yang kita lihat sekarang ini. Karena apa? Mereka jauh dari sumber Islam ini, Quran wa sunnah ala fahmi salaf, dan banyaknya firqah-firqah yang sesat, dan mereka terkena fitnah syubuhat, fitnah syahwat, terutama fitnah tentang masalah dunia. Maka bertambah mundur seperti yang kita lihat sekarang ini umat Islam. Dan yang paling pokok, mereka jauh dari Quran dan Sunnah dan menyalahi sunnah Nabi SAW. Maka Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Nabi bersabda SAW, wa ju'ina dhillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri. Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi perintahku. Jadi umat Islam ini rendah dan hina.
Dan Nabi juga bersabda dalam riwayat Abu Daud, sallallahu alaikum dzullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah telah menguasakan kehinaan kepada kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi umat Islam yang ada sekarang ini hina. Kalau mereka mau dimuliakan lagi oleh Allah Taala, ya kalau kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah, kembali kepada cara beragamanya para sahabat radhiyallahu majma'in. Maka ini yang kita dakwahkan, dan terus menerus kita dakwahkan agar umat Islam kembali kepada Quran dan Sunnah dan fahmi salaf. Dakwah ini merupakan dakwah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan. Islam adalah agama yang sempurna dalam akidah dan syariat. Di antara bentuk kesempurnaan agama Islam dan juga keindahannya, yang pertama, Islam memerintahkan untuk bertauhid dan melarang perbuatan syirik. Ini juga termasuk prinsip dalam agama Islam ini, bahwa Islam memerintahkan untuk bertauhid dan melarang perbuatan syirik. Jadi agama Islam agama tauhid. Agama Islam agama tauhid. Yang kita ingat agama Islam ini agama tauhid. Dan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka diperintahkan oleh Allah untuk mendakwakan dakwah tauhid. Semua nabi, semua rasul. Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36, Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah, fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana 'aqibatul mukadzibin." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya an i'budullaha wajtanibut taghut, dalam beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. Di antara mereka ada yang Allah tunjuki, di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul. Artinya nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, semua dakwanya dakwah tauhid. Semua dakwanya dakwah. Dari awal saya sudah jelaskan bahwa agama Islam agama tauhid. Sampai bagian akhir juga di buku ini juga saya jelaskan bahwa para dai wajib mendakwakan dakwah tauhid dan melarang umat dari berbuat syirik. Sebab ini asas Islam. Ini asasnya tauhid, dan ini merupakan keindahan dari agama ini. Makanya para nabi dan para rasul semuanya mendakwakan dakwah tauhid. Kalau antum lihat dalam surah Al-A'raf, di surah yang ke-7, Allah menyebutkan dari awal nabi, awal rasul, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kita melihat di ayat 59 surah Al-A'raf ayat 59, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin 'adzim. Sungguh kami telah utus Nuh kepada kaumnya, maka Nuh berkata, wahai kaumku, beribadahkan kepada Allah, tidak ada ilah yang lain melainkan hanya Allah. Sesungguhnya aku takut atas kalian adab pada hari yang besar. Itu adab di hari kiamat. Artinya Nabi Nuh alaihissalam mendakwakan kepada kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah saja, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Setelah itu Nabi Nuh alaihissalam mengancam mereka, artinya kalau kalian tidak beribadah kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, tetap kalian beribadah kepada yang lain, kepada selain Allah, kalian menyekutukan Allah, maka aku takut atas kalian adab yang pedih. Artinya kepada orang kafir aja diancam dengan azab. Makanya para nabi dan rasul itu mereka basyir dan nadhir. Semua nabi dan rasul basyir, memberikan kabar gembira, dan nadhir, mengancam. Dan awal dakwah Nabi SAW disuruh oleh Allah mengancam, wa anzir ashiratakal aqrabin, ancamlah keluarga yang terdekat. Sebab manusia ini harus diancam, harus diancam. Maka diingatkan kalau seandainya mereka tidak mau mengikuti dakwah tauhid, maka mereka akan mendapatkan azab dari Allah. Jadi ada ancaman. Kalau pada orang kafir ada ancaman, apalagi kepada orang Islam.
Dan semua nabi seterusnya nanti Anda bisa lihat mendakwakan dakwah tauhid. Dan ini asas dari agama Islam dan nanti akan kita bahas lagi. Yang kedua, Islam memerintahkan untuk berbuat jujur dan melarang berkata dan bersikap bohong. Di antara kesempurnaan dan keindahan agama Islam ini, bahwa Islam memerintahkan untuk berbuat jujur dan melarang berkata dan bersikap bohong. Jadi kejujuran penting dalam kita beragama. Sebab orang munafik itu agamanya mereka dibangun di atas kedustaan dan riya. Orang munafik dia asasnya dibangun di atas dua. Yang pertama kebohongan, yang kedua riya. Dan Allah menyebutkan bahwa orang-orang munafik lakadzibun, mereka adalah orang-orang yang dusta. Makanya Islam melarang untuk berdusta, harus jujur. Para nabi dan rasul semuanya orang yang jujur. Hatta Nabi Muhammad SAW nggak pernah bohong seumur hidupnya. Dan mulai kecil nggak pernah bohong. Dan ini penting dalam kita beragama. Indahnya agama Islam itu jujur. Dan surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, disediakan untuk orang-orang yang jujur. Makanya para nabi, para rasul semuanya jujur, nggak ada yang bohong, nggak ada. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Maryam tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ingatlah, baca dalam kitab bahwa tentang Nabi Ibrahim, bahwa beliau itu adalah orang yang jujur dan seorang nabi. Sama seperti Allah juga menyebutkan tentang Nabi Idris, wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Dan jujur dan juga seorang nabi. Ketika Allah menyebutkan tentang Ismail, wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ingatlah, bacalah dan ingatlah dalam kitab itu tentang Ismail, beliau adalah orang yang jujur dan beliau adalah seorang nabi. Shadiqal wa'di, jujur dan benar dalam janjinya, nggak pernah bohong. Kata janji itu jujur dan nggak pernah bohong. Makanya asas agama Islam ini agama yang jujur. Dan para sahabat semua jujur. Makanya Allah berfirman dalam surah At-Taubah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jalan kalian bersama orang-orang yang jujur. Itu bersama para sahabat harus jujur kita. Dan Nabi SAW di surah At-Taubah ayat 119, dan Nabi SAW menyuruh kita untuk jujur, karena jujur ini akan membawa manusia kepada kebaikan dan membawa manusia ke surga. Sedangkan bohong, dusta itu akan membawa kepada kejahatan, keburukan, dan akan membawa manusia ke neraka. Makanya harus kita didik diri kita, istri kita, anak kita jangan bohong. Hatta dia salah, harus ngakui kesalahannya, jangan bohong. Kalau sekarang ini banyak orang yang bohong. Orang awam bohong, penuntut ilmu bohong, ustadznya juga bohong. Nggak ada keberkahan dalam dakwahnya, tidak ada sama sekali keberkahan dalam dakwahnya. Bahkan membawakan hadis yang palsu, berbohong atas nama Nabi SAW, membohongi umat. Kalau para dai demikian, tukang bohong, ini akan kerusakan yang ada, terkerusakan. Tidak ada keindahan dalam agama ini. Dan semuanya, kalau kita lihat seperti itu, hatta pejabatnya bohong. Makanya jujur ini penting dalam kita beragama. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba." Akhrajahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW, hendaklah kalian jujur, selalu jujur, karena jujur itu akan membawa kalian kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kalian ke surga.
dan tetaplah seorang selalu jujur dan berkata jujur dan bersikap jujur, maka Allah akan tulis dia termasuk orang yang jujur. Dan jauhkan dari kamu dari bohong, dari dusta, karena bohong, dusta akan membawa manusia kepada keburukan, kejelekan, kejahatan, dan keburukan, kejelekan, kejahatan akan membawa manusia ke neraka. Dan tetaplah seorang itu selalu berdusta dan berbohong, maka Allah tulis dia termasuk tukang bohong. Jadi bohong ini nggak ada ketenangan bagi manusia. Jujur membawa ketenangan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, inna sidqa tuma'nina wal kadhiba riba. Bahwa jujur akan membawa manusia kepada ketenangan. Sedangkan dusta, bohong itu nggak akan membawa kepada ketenangan. Selalu ragu. Selalu dia bingung. Itu karena bohong. Maka bohong ini sumber kejahatan. Antum lihat aja. Kalau antum punya saudara bohong, teman bohong, itu akan membawa kepada kejahatan, keburukan, dan tidak ada keberkahan dalam rumah tangganya. Maka ini jujur penting. Islam ini agama kejujuran dan melarang berkata dan bersikap bohong. Makanya orang yang jujur ini akan dimasukkan ke surga. Allah mengisahkan tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa jujur. Nabi Isa nggak pernah berkata bahwa dia anak Tuhan, nggak pernah dia berkata bahwa dia Tuhan, tidak. Jujur. Maka Allah sebutkan tentang Isa alaihissalam di akhir surah Al-Maidah. Allah masukkan ke dalam surga, dan itu yang bermanfaat di akhir surah Al-Maidah. Allah sebutkan, qala Allahu hadzal yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Kata Allah Taala, ini hari yang bermanfaat orang-orang yang jujur dengan kejujurannya. Bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Demikian kemenangan yang besar. Nabi Isa jujur, nggak pernah dusta. Nggak pernah Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa dia sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Makanya Allah menegur, lihat di atasnya di ayat 116 dan 117. Allah berfirman, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Ingatlah tatkala Allah berkata kepada Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa berkata, maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku untuk mengatakan apa-apa yang aku tidak berhak padanya. Jika aku mengatakannya, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui semua yang gaib. Tidaklah aku mengatakan kepada mereka melainkan apa yang kau perintahkan kepadaku, agar kalian beribadah hanya kepada Allah. Nabi Isa mengatakan kepada umatnya, kepada pengikutnya, ani ibudullaha rabbi wa rabbakum. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku menjadi saksi atas mereka ketika aku berada di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala engkau sudah mengangkat aku ke langit, engkau menjadi pengawas dan penjaga atas mereka. Wa anta 'ala kulli syai'in syahid, dan engkau menyaksikan atas segala sesuatu. Setelah itu baru Allah sebutkan di ayat 19-nya tentang kejujuran Nabi Isa. Jadi orang yang jujur itu dimasukkan ke surga. Jadi yang bohong di sini adalah orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa sebagai Tuhan, dan tidak ada di Injil yang asli pengakuan sebagai Tuhan, tidak ada sama sekali, atau anak Tuhan. Ini kebohongan. Maka orang jujur itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Makanya kita harus jujur. Agama Islam agama kejujuran dan melarang bersikap bohong.
Yang ketiga, Islam memerintahkan untuk berbuat adil dan melarang bersikap zalim. Jadi Islam menyuruh untuk adil. Karena agama Islam agama keadilan. Al-Quran diturunkan semuanya adil. Dan Nabi membawa syariat ini semuanya penuh dengan keadilan. Semua beritanya benar dan semua hukumnya adil. Semua perintah larangan itu adil. Dan Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil. Antum lihat ayatnya. Di sini ada di surah An-Nahl ayat 90, antum lihat di halaman 128. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Allah memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi Allah menyuruh kita untuk berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi Islam menyuruh untuk berlaku adil. Agama Islam agama keadilan, enggak pernah zalim. Makanya Allah sendiri dalam hadis qudsi mengatakan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atasku, maka jangan kalian berbuat zalim di antara kalian. Kezaliman hukumnya haram dalam Islam. Disuruh untuk berlaku adil. Dan seluruh syariat Islam semuanya adil. Semuanya. Terus ingat itu. Seluruh syariat Islam ini berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, hukum rumah tangga, hukum apa aja, semuanya adil. Semuanya adil. Jadi nggak ada yang kezaliman sama sekali. Nggak mungkin Allah menurunkan agama yang ada kezaliman padanya, nggak mungkin. Atau berkaitan dengan hukum qisas, ini adil Allah. Orang yang membunuh dibalas bunuh. Begitu juga orang yang berzina harus didera. Ini adil. Orang yang sudah nikah dia berzina harus direjam. Ini adil. Semua orang yang mencuri dipotong tangannya. Ini semuanya keadilan. Semua agama Islam agama keadilan. Enggak ada kezaliman sama sekali. Ya semuanya adil. Jadi seluruh hukum Islam itu semuanya adil. Semua beritanya Al-Quran ini semuanya benar dan hukumnya adil. Jadi sidqan wa adla, jujur dalam beritanya dan benar dalam hukumnya. Enggak ada kezaliman sama sekali. Kemudian yang keempat, Islam memerintahkan untuk bersikap amanah dan melarang bersikap khianat. Jadi Islam memerintahkan untuk amanah dan melarang bersikap khianat. Dan amanah ini pernah ditawarkan kepada langit dan bumi. Untuk melihat di akhir surah Al-Ahzab, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamal al-insan innahu kana zaluman jahula. Surah Al-Ahzab di ayat 72, satu ayat sebelum akhir. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamal al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit dan bumi, kepada gunung. Mereka semuanya menolak untuk memikul amanah ini. Dan mereka takut. Dan kemudian amanah ini dipikul oleh manusia. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat bodoh. Jadi amanah ini tentang agama ini dipikul oleh manusia. Dan Allah sudah sebutkan manusia ini sangat zalim dan sangat bodoh. Tapi tetap Allah merintahkan kepada manusia untuk berlaku amanah, jangan khianat. Enggak boleh sekali-sekali manusia ini khianat dalam dia beragama. Ketika dia khianat, maka yang terjadi kerusakan. Dan manusia ini akan mengkhianati apa? Amanah mereka. Antum lihat dalam surah Al-Anfal. Di ayat 27. Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, maka kalian akan mengkhianati amanah kalian dan kalian mengetahuinya. Jadi disuruh kita untuk amanah, melaksanakan agama ini dengan benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jangan khianat. Dan sifat orang munafik itu khianat. Allah menyebutkan, Nabi menyebutkan tentang sifat orang munafik, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Orang munafik apabila berkata mesti dusta dia. Kalau dia berjanji dia khianat. Apabila berjanji menyalahi janji. Apabila diberikan amanah dia khianat. Itu orang munafik. Makanya kita nggak boleh. Kita harus laksanakan amanah yang Allah bebankan kepada kita sebagai seorang mukmin, melaksanakan agama ini dengan benar. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, kita wajib melaksanakan amanah sebagai kepala rumah tangga, mendidik istri dan anak dengan jalan yang benar. Kalau kita sebagai pengurus masjid, yayasan, atau yang lainnya, atau pejabat, harus amanah, laksanakan itu tugas. Nggak boleh kita khianat. Kalau diberikan uang kita harus amanah, nggak boleh berkurang uang itu, harus amanah, nggak boleh khianat. Dan luas pembahasan tentang amanah ini. Islam mengajarkan amanah. Begitu juga dalam dakwah, seorang dai dia wajib menyampaikan kebenaran, harus disampaikan, nggak boleh sembunyikan, dan nggak boleh ditakut kepada manusia, nggak boleh takut celaan manusia. Wala yakhafuna laumata laim, nggak takut celaan orang mencela. Dan menyampaikan kebenaran. Dia udah belajar agama ini, diberikan oleh Allah ilmu sedikit, dia harus menyampaikan agama ini. Asasnya agama adalah tauhid, asasnya agama kejujuran, dia harus sampaikan. Nggak boleh dia khianat, dan banyak orang khianat, tidak disampaikan kebenaran, disembunyikan. Makanya azabnya berat itu. Orang-orang yang menyembunyikan kebenaran itu berat azabnya, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 159 dan seterusnya, bahwa orang-orang yang menyembunyikan kebenaran karena dia khianat. Mestinya seorang dai itu menyampaikan kebenaran Quran wa sunnah ala fahmi salaf, dan dia harus menyampaikan juga tentang tauhid, nggak boleh sembunyikan. Ketika mereka menyembunyikan itu, Allah azab mereka dengan azab yang pedih. Di ayat 159, dilaknat dia oleh Allah, dilaknat oleh semua yang melaknat. Bahkan kalau kita lihat lagi di ayat 174-nya, Allah sebutkan orang-orang yang menyebutkan ilmu yang dia khianat ini, dia pada hakikatnya makan apa? Makan api, dan tempat mereka api neraka. Di ayat 159 Allah sebutkan, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk sesudah kami jelaskan kepada manusia di dalam kitab, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang melaknat. Di 159, di 174-nya Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nara wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Orang-orang yang sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan, apa yang Allah turunkan dari Alkitab, dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit. Artinya mereka membelinya dengan harga yang sedikit. Artinya mereka sembunyikan ilmu agama ini karena ingin mengharapkan apa? Dunia. Sedikit dunia ini. Hatta dia dapat uang 1 juta, 100 juta, 1 miliar, atau 1 triliun, itu nggak ada artinya dibandingkan dengan sorga. Dia jual agama ini dengan apa? Dengan dunia. Kata Allah, orang-orang seperti itu, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nara. Mereka adalah orang-orang yang tidak makan ke dalam perut mereka kecuali api. Wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah, dan Allah enggak akan mengajak bicara mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, Allah enggak akan bersihkan mereka. Walahum 'adzabun alim. Mereka adalah mendapatkan azab yang pedih.
Di 175 yang mengatakan ulaika alladzina ishtaraw dhalata bil huda wal 'adzabi bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Mereka adalah orang-orang yang telah menjual petunjuk dengan kesesatan. Allah sudah kasih petunjuk, dikasih hidayah dan Al-Quran dan Sunnah. Tapi apa? Karena dia pengen dunia, pengen kedudukan, pengen jabatan, pengen harta, disembunyikan, disesatkan umat ini oleh mereka. Maka mereka itu telah menukar petunjuk dengan kesesatan, dan mereka menukar ampunan Allah dengan azabnya. Maka alangkah sabarnya mereka dengan neraka. Alangkah sabarnya. Allah pakai dengan kalimat alangkah sabarnya. Kita hidup nggak punya apa-apa. Kita sebagai seorang dai nggak punya apa-apa, miskin, nggak punya apa-apa. Tapi kita menyampaikan kebenaran meskipun dihina, difitnah, paling cuma 10 tahun atau 20 tahun. Sabar dengan kepahitan dunia, tapi akibatnya manis, yaitu sorga. Tapi ketika dia nggak sabar dengan dunia ini, justru dia jual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Dia sesatkan manusia, dia ambil dunia ini, maka Allah akan masukkan mati mereka ke dalam neraka jahanam. Maka Allah alangkah sabarnya mereka dengan neraka. Kenapa nggak sabar? Antum lihat contoh para sahabat, sabar hidupnya, susah, pahit hidupnya. Antum lihat Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Hurairah, Abu Darda, hidupnya miskin, tapi mereka bahagia hidupnya, sabar dengan kehidupan dunia. Karena yang mereka cari adalah sorga, bukan dunia. Ini penting untuk dipahamkan, dan ini harus diulang-ulang pemahaman ini kepada seluruh kaum muslimin agar mereka paham tentang indahnya agama Islam. Harus kita amanah dan jangan khianat, apalagi sebagai seorang dai. Yang kelima, Islam merintahkan untuk menepati janji dan melarang ingkar janji. Islam ini memerintahkan untuk menepati janji dan melarang ingkar janji. Jadi Islam selalu menyuruh kita untuk menepati janji. Dan ini ciri orang beriman. Beda dengan munafik. Kalau munafik, kalau janji menyalahi janji. Karena Nabi sudah sebutkan salah satu hadis yang sahih, riwayat Muslim, orang munafik itu ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Ciri orang munafik itu 3, apabila dia berkata dusta, apabila berjanji menyalahi janji, apabila diberikan amanah khianat. Orang Islam enggak boleh. Tadi saya sebutkan tentang kisahnya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ingatlah dan bacalah dalam kitab tentang Nabi Ismail. Nabi Ismail shadiqal wa'di, jujur janjinya, enggak pernah menyalahi janji. Wa kana rasul nabi. Hatta bapaknya mimpinya para nabi wahyu. Perhatikan tuh, mimpinya para nabi wahyu. Nabi Ibrahim bermimpi akan menyembelih anaknya Ismail yang ditunggu-tunggu puluhan tahun. Nabi Ismail lahir, anak ini Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya, disampaikan kepada anaknya, karena dia menepati janji, laksanakan ayahku, karena ini benar. Ini mau disembelih, terima. Allah ganti dengan dzibhun azim, dengan binatang yang ternak yang besar. Jadi orang kalau jujur ditolong oleh Allah SWT dan selalu menepati janji. Dan Allah akan tanya ini. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai yang beriman, penuhilah janji kamu. Dan Allah berfirman lagi dalam surah Al-Isra, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Sempurnakanlah janji, karena janji itu akan ditanya oleh Allah. Dan kalau kita lihat sekarang banyak orang-orang yang tidak menepati janji ini. Enggak menepati janji. Bahkan sudah disumpah lagi. Ya, pegawai, pejabat, semuanya disumpah. Dan mereka sudah berjanji. Tapi kemudian apa? Mereka menyalahi janji. Bahkan mereka merusak. Ini berat, akan ditanya Allah di hari kiamat nanti. Berat ini. Ya, para pegawai dan yang lainnya, dia sudah disumpah dan dia wajib menepati janji. Dan nggak boleh mengingkari janji, tapi kenyataannya tidak, justru mereka yang merusak. Dan ini berat hukumannya, di dunia dia berat, di akhirat juga berat. Karena orang kalau berbuat dosa itu pengaruhnya luar biasa.
kepada kehidupannya. Maka antum lihat orang-orang yang suka bohong, orang-orang yang khianat, orang-orang yang menyalahi janji, antum bisa lihat kehidupannya, rusak kehidupannya. Nggak ada ketenangan, nggak ada ketentraman, nggak ada kebahagiaan, tidak ada keberkahan hidupnya. Antum bisa lihat, apakah itu pribadi, apakah itu masyarakat, apakah itu pegawai, apakah itu pejabat, antum lihat kehidupannya. Kenapa? Mereka rata-rata semuanya menyalahi janji. Dan mereka khianat rata-rata. Sedangkan agama Islam, agama yang menganjurkan untuk menepati janji dan melarang ingkar janji. Hatta kepada orang kafir. Antum lihat Rasulullah SAW, kata sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian orang kafir. Perjanjian itu menurut kasat mata dan pendengaran seolah-olah ini memenangkan kaum musyrikin. Tapi Rasulullah mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah. Tidak, ini bermanfaat untuk Islam. Sulh Hudaybiyah. Poin-poinnya kalau antum baca, makanya Umar bertanya, apakah engkau seorang Rasul? Iya, Rasul. Dan Allah nggak akan menyalahi janjinya. Sampai seperti itu. Bayangkan, udah berangkat dari Madinah, mau umroh, dicegah. Sudah tinggal dikit lagi masuk Mekah, suruh pulang lagi. Yang perjanjian-perjanjian juga yang menyakiti kaum muslimin. Tapi Rasulullah melihat ini benar. Di antara perjanjian, kalau ada orang kafir masuk Islam, kemudian datang ke Madinah, harus kembalikan. Harus kembalikan. Sepertinya ini tidak adil, tapi di sini justru manfaat. Kenapa? Mereka disuruh kembalikan, nggak mau kembali. Mana ada orang Islam mau kembali kepada kemusyrikan? Nggak mau. Akhirnya apa? Mereka berkumpul di suatu tempat. Nah, setiap ada kaum musyrikin lewat, mereka bunuh. Akhirnya mereka sendiri bilang, sudah cukup dah perjanjiannya. Kalau Rasul sempurnakan janji, sempurnakan janji. Hatta kepada orang kafir, kita nggak boleh menyalahi janji. Dan ini Islam, agama yang indah. Kemudian yang keenam, Islam memerintahkan untuk berbakti kepada ibu bapak serta melarang durhaka pada kedua orang tua. Dan ini banyak ya ayat-ayat dan hadisnya. Nabi SAW memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah menyebutkan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Dalam surah An-Nisa Allah sebutkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahkan kepada Allah dan janganlah kalian berbuat syirik dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, jangan berbuat syirik dan jangan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam surah An-Nisa ayat 36. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 23 ayat 24, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janaha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 24, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, apabila kedua orang tua kamu atau salah satunya berada di sisi kamu dan dia sudah berumur lanjut, fala taqul lahumā uff, jangan katakan kepada keduanya perkataan ah, wala tanharhuma, janganlah kalian menengking keduanya, jangan menghardik keduanya, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, wahfid lahumā janaha adh-dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu dengan kasih sayang kepada keduanya, kepada kedua orang tua, wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā, dan katakanlah wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku ketika aku masih kecil. Jadi seorang anak dia wajib berbakti kepada orang tuanya, wajib berbuat baik kepada orang tuanya. Nggak boleh mengatakan ah pada orang tua, nggak boleh. Mengatakan uf pada orang tua nggak boleh. Menengking nggak boleh, menghardik nggak boleh melawan, nggak boleh kurang ajar sama orang tua. Ini dosanya dosa besar.
dosa besar yang paling besar setelah syirik durhaka pada orang tua. Maka dalam hadis Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ketika Nabi menyebutkan ala unabbiukum bi'aqbal kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? 3 kali Nabi sebutkan. Dijawab oleh sahabat mau. Yang pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga syahadatuz zur wa qauluz zur, berkata dusta, bohong, dan juga menjadi saksi palsu. Itu dosa besar yang paling besar. Makanya ketika anak itu durhaka pada orang tuanya, nggak ada keberkahan hidupnya pada anak ini. Dan pasti hidupnya sulit, pasti udah sulit. Meskipun dia kaya, dia tidak bahagia dan tidak akan bahagia. Kalau anak yang durhaka nggak akan bahagia hidupnya, tidak akan bahagia. Dan nanti di hari kiamat dia masuk neraka. Sebab Nabi sudah memastikan anak durhaka tidak masuk surga. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata aq liwalidayhi. Tidak akan masuk surga itu al-aq liwalidayhi. Kata Nabi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, kata Nabi, salasun la yadkhulul jannah wa la yanzuru Allah ilaihim yawmal qiyamah, al-aq liwalidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal wa dayyuth. Ada 3 golongan yang tidak masuk surga dan Allah nggak akan melihat mereka pada hari kiamat. Artinya Allah nggak mau melihat mereka. Yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, perempuan yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga, dayyuth. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan ad-dayyuth alladhi yuqirru fi ahli al-khubth. Dayyuth itu seorang yang membiarkan kejelekan pada keluarganya. Keluarganya berbuat kejelekan, maksiat, atau berzina anaknya dengan pacaran, itu dibiarkan. Ini dayyuth namanya. Ini 3 golongan yang tidak masuk surga dan Allah tidak akan melihat pada hari kiamat. Yang pertama, anak yang durhaka pada orang tuanya. Yang kedua, perempuan yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga, dayyuth, yang membiarkan kejelekan pada keluarganya. Jadi seorang anak itu wajib berbuat baik pada orang tua. Dan ini indahnya Islam, indahnya agama Islam. Makanya harus dia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Jasanya orang tua nggak bisa dibalas dengan apapun juga. Susah payah orang tua. Dari mulai mengandung anaknya sampai melahirkan. Untuk bisa lihat bagaimana ngurus anak itu sejak dia lahir, masih kecil. Semua diberikan makan oleh ibunya, yang mencari nafkah bapaknya. Kemudian juga dia diurus, artinya mandinya, membuang kotoran, diceboki anak itu, diberikan makan dan segala macam semuanya. Dan ibunya, makanya Nabi menyuruh untuk berbuat baik kepada ibu 3 kali. Ummuka, 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 thumma abu. Ibumu, 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 kemudian bapakmu. Jadi seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya. Dan kesempatan kalau orang tua antum masih hidup, kesempatan berbuat baik. Jangan menghardik orang tua, jangan menengking orang tua, jangan berkata yang kasar pada orang tua. Dan antum harus taat pada orang tua. Sami'na wa ata'na. Itu jalan selamat, itu jalan keberkahan, itu jalan kebahagiaan. Tapi ketika dia kurang ajar, nggak akan bahagia hidupnya. Mesti banyak masalah, mesti banyak problem, mesti banyak muskilah dalam hidupnya. Karena apa? Tidak taat pada orang tuanya. Tapi ketika anak ini berbuat baik, akan mendapatkan kebahagiaan, keberkahan. Dan kita harus berbuat baik pada orang tua. Karena jasanya orang tua nggak bisa dibalas dengan apapun juga. Hatta kita ngasih gaji kita semuanya pada orang tua, belum bisa membalas kebaikannya. Makanya ketika ada seorang yang dia menggendong ibunya ketika tawaf, ketika sa'i, dan ketika melakukan ibadah haji, ditanya kepada seorang sahabat, apakah saya sudah membalas kebaikan ibu saya? Belum. Atau kamu melakukan semua kebaikan, belum bisa membalas kebaikan seorang ibu. Maka ini wajib kita untuk berbuat baik. Maka kajian-kajian kita itu selalu mengingatkan tentang berbuat baik kepada orang tua. Makanya mesti bersyukur para orang tua dengan kajian-kajian Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf ini. Karena kajian ini mengajarkan kepada ibadah kepada Allah yang benar. Kajian ini mengajarkan bagaimana hubungan yang baik kepada orang tua, hubungan yang baik juga kepada Allah, mengajarkan hubungan yang baik kepada Allah dan mengajarkan hubungan yang baik kepada orang tua, mengajarkan hubungan baik kepada keluarga, sanak famili, tetangga dan yang lainnya. Ini justru dakwah salaf.
yang menunjukkan demikian. Dakwah yang barokah. Makanya bersyukur para orang tua dengan ada kajian-kajian seperti ini. Jadi anaknya justru dianjurkan untuk mengaji, bukan dilarang. Karena mengajarkan kepada kebenaran yang membawa manusia ke surga. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.